Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas smartphone mid-range terbaik dari Samsung. Ada A52 dan juga A72. Sengaja ya, tangkapan saya itu sebenarnya nggak pernah meleset. Cuman sengaja saya taruh di dalam air karena keduanya ini sudah memiliki sertifikasi IP67 yang tahan air dalam 1 meter dengan waktu 30 menit. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang dia udah saya nyalakan ya. Jadi ini video yang durasinya di YouTube itu 10 jam. Dan berarti saya harus menyelesaikan video ini kurang dari 30 menit. Karena kalau misalkan lebih dari 30 menit, saya takut ada apa-apa. Karena sertifikasi IP67 adalah sertifikasi yang kedalamannya 1 meter dengan waktu 30 menit. Sebenarnya dari dua smartphone ini, Galaxy A52 dan juga A72 tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan di seri A32-nya pun mirip, karena emang sepertinya di A series 2021 ini desainnya disamakan. Kalau soal desain emang selera orang masing-masing, tapi ini menurut saya adalah desain smartphone mid-range terbaik dari Samsung sampai saat ini. Intinya, kalau desain dari Samsung Galaxy A series di tahun 2021 ini kalau ditaruh di HP flagship, menurut saya masih oke banget. Di bagian belakangnya menggunakan bahan material plastik dan di bagian layarnya udah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Terus untuk warnanya yang kita bahas kali ini sama-sama menggunakan warna Awesome Violet dengan finishing doff, jadi nggak gampang nempel dengan fingerprint. Karena di A series-nya ini Samsung sayangnya tidak menyertakan case, tapi karena desainnya bagus banget dan tidak gampang nempel dengan fingerprint, jadi menurut saya walaupun nggak pakai case, ya masih oke lah. Dan sekarang pertanyaannya, mana yang lebih cocok antara Samsung Galaxy A52 dan juga A72? Mana yang lebih baik? Kita bahas dulu dari perbedaannya. Kalau dari segi form factor, perbedaan terutama adalah di bagian dimensinya. Samsung Galaxy A72 layarnya lebih besar dengan dimensi 6,7 inch, sementara A52 6,5 inch. Form factor yang lebih besar membuat perbedaan dimensi juga, dengan Samsung Galaxy A72 lebih berat dengan 203 gram dan A52 lebih ringan dengan 189 gram. Perbedaan fisik atau form factor ini dimaksimalkan dengan baik oleh Samsung. Jadi Samsung Galaxy A72 memiliki kapasitas baterai yang lebih besar karena ruangnya lebih besar ya. Baterainya A72 itu 5000 mAh dan A52 yang dimensinya lebih kecil 4500 mAh. Selisih sekitar 500 mAh. Kalau untuk daya tahan baterainya mirip-mirip sebenarnya. Ketika saya coba untuk main PUBG 1 match di settingan brightness sama-sama 100%, volumenya 50%, di A72 berkurang 8% dan di A52 berkurang 7%. Kenapa bisa mirip-mirip? Karena spesifikasinya hampir sama ya, hampir, bukan sama persis ya, tapi hampir sama. Jadi pertama untuk chipsetnya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G 8nm. Untuk memori RAM-nya yang kita bahas ini sama-sama 8GB dengan memori internal yang juga sama-sama 128GB. Untuk layarnya resolusinya juga sama 1080x2400 atau Full HD+, dengan panelnya juga sama-sama Super AMOLED dengan 800 nits. 800 nits itu terang banget. Kalau kalian lihat ya di dalam air dengan cahaya lighting saya yang cukup terang, kalian masih bisa lihat layarnya yang masih menyala nih. Sementara yang satu ini kayaknya buffering nih. Biarin aja ya. Dan untuk refresh rate-nya juga sama-sama memiliki 90 Hz. Kalau untuk masalah performanya, karena spesifikasi utama core-nya chipsetnya tadi sama, jadi spesifikasinya pun ya kalau dibilang sama persis enggak lah ya, mirip-mirip. Di Antutu versi 9 skornya itu hampir sama 340.000 lah. Di Geekbench 5 pun sama. Skornya bisa kalian lihat langsung di sini. Bahkan di 3D Mark pun skornya sama. Jadi kalau untuk performa menurut saya tidak ada perbedaan antara A52 dan juga A72. Tapi untuk throttlingnya sedikit berbeda. Ketika sama-sama saya tes selama 30 menit di CPU throttling, Galaxy A72 lebih stabil ketimbang A52. Mungkin karena dimensinya yang lebih besar, jadi airflow yang ada di dalamnya bisa lebih optimal. A52 lebih kecil, jadi airflow-nya lebih kecil. Tapi walaupun A52 ini bisa dibilang lebih baik A72 dari throttlingnya, tapi skornya atau yang didapat itu masih di 80%. Gak pernah turun di 80%. Jadi kalau dibilang gak stabil ya masih stabil aja sebenarnya. Dan ketika syuting ini saya punya ide ya, gimana kalau misalkan kita tes Antutu keduanya ini di dalam air. Apakah skornya bisa nambah? Karena otomatis kan dia jadi lebih dingin ya. Kita tes sambil kita lanjutkan ngomong, nanti skornya kita lihat. Oke, jadi kita tes Antutu di dalam air. Tes. Oke, sekarang sudah ya Antutu nyala. Kita taruh di dalam air, apakah skornya bisa lebih bagus? Kita
Kita anggap aja ini liquid cooling lah ya. Oke, diam di situ dulu. Oke, sambil kita tunggu skor Antutunya keluar, random banget ya. Entah kenapa tadi kepikiran aja. Dan sekarang kita lanjutkan ke masalah gaming. Nggak mungkin orang beli HP itu bukain benchmark terus-menerusan, Geekbench terus-menerusan, 3D Mark terus-menerusan. Pasti yang dibuka adalah gaming. Dan ketika saya tes gaming pakai PUBG, Snapdragon 72G di keduanya ini sama-sama mendapatkan settingan Smooth Ultra, jadi bisa 40 fps. Dan keduanya pun stabil, nggak ada drop fps atau lag sama sekali. Ketika digunakan untuk main PUBG, temperatur permukaannya juga nggak panas sama sekali. Jadi walaupun nggak pakai case, karena memang nggak dapat case di dalam paket pembeliannya, menurut saya nggak masalah karena sama sekali nggak panas 720G di A52 ataupun di A72. Cuman saya merasa main PUBG di A72 kayak ngerasa lebih enak aja sih ya. Walaupun sama-sama 90Hz sebenarnya, tapi karena A72 layarnya lebih lebar 6,7 inch, kayak lebih lega aja. Mungkin ukuran tangan saya yang besar, kalau misalkan main game dengan posisi HP landscape, maaf HP-nya di situ jadi nggak bisa saya pegang. Menurut saya lebih enak pakai A72, kayak lebih nyaman aja, tombol-tombolnya itu lebih mudah dipencet. Kalau A52 menurut saya kayak terlalu kecil. Dan kalau kalian beli HP dan layar adalah faktor utama kenapa kalian beli HP tersebut, mungkin kebutuhan kalian adalah untuk streaming Netflix, YouTube, atau main game yang grafiknya bagus banget. Menurut saya baik keduanya ya, A52 atau A72 ini layarnya udahlah. Kalau Super AMOLED-nya Samsung menurut saya udah bagus banget. Jadi kalau di laptop itu kan ada IPS level, ada real IPS. Intinya IPS itu ada grade-grade-nya lah. Menurut saya ya, untuk Super AMOLED-nya di Samsung ini adalah Super AMOLED yang grade-nya bagus banget. Jadi kalau untuk soal layar menurut saya tidak ada hal yang bisa dikomplain dari Samsung Galaxy A52, A72, bahkan di A32 kemarin menurut saya juga bagus banget. No debat lah kalau Super AMOLED-nya Samsung, gambarnya itu terlihat lebih hidup, lebih jelas, dan warnanya lebih pop up dengan brightness yang tinggi juga 800 nits. Untuk audionya keduanya juga sama, jadi stereo bawah dan juga atas yang suaranya menurut saya juga udah imersif untuk sebuah HP kelas mid-range. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke sektor kamera. Nah, di sini baru ada perbedaannya. Keduanya emang sama-sama memiliki quad kamera dengan lensa utamanya 64 megapiksel sebagai lensa wide, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro. Di kamera paling bawah beda. Di A72 pakai lensa telefoto 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom yang dinamakan Samsung dengan space zoom. Lensa tele dengan OIS. Sementara di A52 lensa telenya nggak ada dan diganti dengan lensa depth 5 megapiksel. Jadi kalau kita masuk ke mode foto dan pilih opsi zoom, A72 bisa zoom sampai 30 kali dan ada kotak kecil di bagian atas sebagai magnifier atau kaca pembesar agar kita bisa lebih mudah untuk menangkap gambar. Sementara di A52 nggak bisa, hanya sampai 10 kali dan nggak ada kotak kecil sebagai magnifier. Terus di mode videonya juga berpengaruh. A72 bisa di zoom sampai 12 kali, sementara A52 hanya bisa di zoom sampai 10 kali. Kalau untuk selfie kameranya, sama juga, keduanya memiliki resolusi selfie kamera yang gede banget, 32 megapiksel. Jadi sekarang langsung aja kita coba lihat untuk tes kameranya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan 32 megapiksel dari Galaxy A72 dan juga A52. Ini saya nggak pakai tripod atau apa ya, pakai tangan aja. Jadi mungkin akan agak sedikit ada getaran kalau pakai tangan. Di sebelah kiri adalah A72, di kanan A52. Ini resolusi UHD 30 fps. Jadi kamera depannya resolusinya bisa lebih dari Full HD. Dan kalau di layarnya ini sih menurut saya sama ya hasil gambarnya kalau untuk kamera depannya. Karena memang spesifikasinya sama, chipsetnya sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali kecuali layar A72 yang terlihat lebih besar aja. Dan sekarang ada di mode Full HD 60 fps. Kalau 60 fps ya jadi ada kerasa lebih smooth ya untuk kamera depannya ini. Cuman kalau untuk stabilnya sama dengan UHD 30 tadi. Jadi sekarang langsung aja kita move di kamera belakangnya. Tapi coba kita lihat kalau misalkan kita gunakan seperti ini ya. Kalau misalkan backlight seperti ini masih cukup terlihat ya saya. Oke. Dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya di lensa
utama 64 megapiksel dengan stabilisasinya on, resolusi Full HD 30 fps. Keduanya pakai settingan yang sama. Dan ini saya jalan udah agak cepet ya. Tapi kalau kalian lihat emang benar-benar stabil seperti ini. Jadi sekarang saya coba agak lari. Nah, seperti itu. Kalau di layarnya kedua HP ini sih menurut saya tidak ada perbedaan sama sekali ya di stabilisationnya on ini. Dan ini adalah stabilisationnya off. Tapi menurut saya masih cukup stabil aja ya walaupun stabilisationnya off. Dan di A72 ini dengan lensa telenya ini adalah zoom 1 kali, ini zoom 1 kali di A52, ini zoom 3 kali di A72, ini zoom 2 kali di A52. Jadi untuk jaraknya ya, karena A72 memiliki lensa tele, jadi A72 lebih menang kalau misalkan jauh-jauhan. Nah, ini kalau misalkan saya jalan sedikit aja ya. Nah, itu. Coba ini saya zoom 1 kali dulu. Ini 1 kali. Nah, kan ada kucing lewat. Ini kan jaraknya sama ya. Jadi saya mau coba apakah dengan lensa zoomnya ini bisa untuk melihat tulisan banner yang ada di depan itu. Jadi ini 3 kali nih. Nah, tuh. Dan ini 2 kali. Nah, seperti yang kalian lihat, kita lebih mudah membaca itu apa tuh? Ramadan. Yang bawahnya saya nggak bisa baca tuh. Jadi Ramadannya udah bisa kebaca ya di zoom 3 kali A72. Dan ini adalah di mode foto. Nah, seperti yang kalian lihat di A72 ya, kalau misalkan kita ganti lensa seperti ini aja, itu dia bisa zoom sampai 30 kali. Sementara untuk A52 mentok di 10 kali. Jadi 10 kalinya A52 itu kira-kira segini ya. Wih, ini 10 kali aja udah jauh banget nih. Kalau di A72 30 kali. Coba kita set dulu di 30 kali langsung. Pencet. Shoot. Nah, kalau di A72 ada garis kotak magnifiernya seperti ini. Dan dia ada OIS-nya juga. Nah, tuh, jadi lebih stabil kan ya. Tuh, kalau misalkan dia kuning, dia akan stabil. Jadi kita geraknya harus pelan-pelan. Sementara di A52, ini mana ini? Sebentar ya. Mana nih? Sebentar. Nah, tuh dia tuh. Jadi untuk zoom 10 kali, dia nggak ada OIS-nya atau Optical Image Stabilization ketika di zoom. Kalau ini ketika gambarnya kuning, nah tuh ya. Tuh, jadi dia lebih stabil, lebih mudah untuk menangkap gambar. Dan jaraknya ini paling pucuknya A72 sebentar. Nah, paling pucuknya ini paling pucuknya A52. Lebih jauh lah. Jadi kalau misalkan kita mau yang gambar Ramadan tuh ya. Nah, Ramadan nih kita bisa lihat tuh, bulan penuh ampunan dan pahala berlimpah. Jangan lupa bersedekah. Sementara di A52 tetap saya nggak bisa baca tulisan yang setelah Ramadan. Di A72 saya pasin dulu karena ada magnifiernya jadi lebih gampang. Tuh ya, kita bisa baca dengan jelas. Fokusnya tuh juga fokus juga ya. Seperti itu. Terus kalau untuk interface kameranya benar-benar sama juga ya. Untuk opsi fun, single take, foto, video juga ada. Cuman yang menarik kalau kalian lihat ya, di sini kan sama ya. Untuk opsinya night, food, makro dan lain-lain bisa kalian baca sendiri di sini. Tapi kalau saya masuk ke mode night ya, night di A72, ini night di A52 sebelah kanan. Kalau kalian lihat di A52 malah banyak opsi untuk lensanya. Jadi kalau untuk di A72 kita bisa pilih ultra wide dan juga wide, itu aja. Tapi kalau di A52 kita bisa pilih ultra wide terus juga wide dan juga ada zoomnya juga, bisa ada opsi 10 kali juga. Jadi apakah ini bug ya? Tapi udah saya cek sih tadi ya. Untuk kucingnya hampir ketabrak ya. Hampir. Orangnya berhenti. Enggak kok, kucingnya aman pak, silakan jalan aman, nggak apa-apa. Apakah takut saya video? Nggak apa-apa, kucingnya aman pak, jalan aja. Jadi itu ya untuk naiknya tadi. Jadi sekarang kita ganti ke mode-mode yang lain. Dan sekarang kita cobain mode potret di keduanya. Karena 52 kan lensa bawahnya itu lensa depth. Jadi untuk hasilnya coba kita lihat ya. Kalau menurut saya sih keduanya untuk bokehnya juga bagus. Dan kita juga bisa ganti opsi bokehnya di keduanya juga ya. Jadi kalau misalkan mau ganti efeknya, mau radial, ada banyak banget filter-filter di sini tuh ya. Mirip juga. Jadi menurut saya sih untuk lensa depth di A72
atau untuk fitur bokeh di A72 juga sama dengan A52. Dari sini kalau kita lihat secara spesifikasi untuk kameranya, menurut saya A72 memiliki spesifikasi yang lebih baik ketimbang A52. Jadi ibaratnya kalau misalkan kalian beli kopi di Starbucks ya, A52 ini adalah karamel macchiato yang tanpa es krim. Kalau A72 adalah karamel macchiato dengan add-on, atau biasanya mbak-mbaknya akan bilang mau tambah es krim nggak? Tambahlah es krim ini ke si A72 dengan yang berupa lensa telefoto 8 megapiksel tadi. Karena kalau misalkan untuk kamera portrait bokeh, jadi lensa depth itu sebenarnya adalah lensa yang bisa membedakan objek antara background dan foreground, yang hasilnya bisa bokehnya itu bisa lebih bagus. Sementara di A72 itu juga udah bagus potretnya. Jadi menurut saya kalau soal kamera memang lebih bagus A72 ketimbang A52 karena fiturnya lebih lengkap. Cuman kalau untuk kualitas hasil jepretannya sebenarnya sama. Jadi ya mirip ibaratnya kayak kalian beli di Starbucks tadi ya, karamel macchiato, yang satu karamel macchiato pakai es krim. Jadi A52-nya A52-nya tanpa lensa tele, A72-nya pakai lensa tele. Dan lensa tele ini bisa juga digunakan di nightscape. Jadi ada add-on, ada kelebihan fitur dibandingkan A72 dan juga si A52. Selebihnya kalau untuk kualitas gambar menurut saya sama persis selain yang saya sebutkan tadi. Terus kalau dari sisi konektivitas semuanya juga sama. Jadi ada NFC, sensor gyroscope juga ada, yang absen adalah proximity dan juga temperatur sensor. Untuk WiFi juga sama-sama menggunakan WiFi 5 dengan Bluetooth versi 5 juga. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari A72 dan juga A52 yang dia masih belum menyelesaikan benchmark Antutu versi 9-nya, sambil kita tunggu kita bikin kesimpulan. Balik ke pertanyaan tadi, lebih baik mana? A52 atau A72? Sesuai dengan kebutuhan, kalau saya pribadi ya, antara A52 dan juga A72, saya akan langsung pilih A72. Kenapa? Karena kebutuhan saya yaitu tadi, kalau misalkan main game saya butuh layar yang menurut saya lebih lebar. Jadi tangan saya ini kan besar ya, kalau misalkan terlalu kecil tombolnya itu kadang kayak space-nya ya kecil banget. Kalau main PUBG dengan 4 jari saya nggak bisa dengan layar yang kecil. Terus kalau misalkan saya gunakan untuk editing, karena kadang saya juga ngedit di HP, kalau misalkan saya lagi keluar gitu ya dan hanya ada HP, saya akan edit di HP menggunakan KineMaster. Dan kalau misalkan layarnya lebih besar, ngedit itu pasti lebih enak juga, karena yaitu tadi kita bisa melihatnya lebih jelas, dan untuk user interface yang kita bisa pencet-pencet di layar yang lebih besar itu juga enak. Dari tadi kesimpulannya lumayan panjang karena sambil nunggu versi Antutunya ini selesai ya. Terus kamera A72 juga sesuai dengan kebutuhan saya yang lainnya, yaitu untuk ambil objek gambar. Karena biasanya saya akan ngambil gambar yang jaraknya cukup jauh. Jadi daripada saya jalan kan capek, jadi mending pakai lensa telefotonya yang 8 megapiksel tadi. Cuman kalau kalian nggak suka dengan layar yang lebih besar, karena biasanya ada loh ya pengguna yang memang dia lagi pengen HP itu pokoknya nyaman lah, digenggam dengan satu tangan enak. Biasanya ini adalah orang yang udah punya anak ya, karena satu tangannya untuk gendong anaknya, satunya untuk mainan HP seperti ini. Kalau 2 HP seperti ini nanti anaknya jatuh kan bahaya ya, seperti itu. Terus buat kalian yang mungkin budgetnya nggak cukup buat beli A72, kalian ya bisa beli A52 dulu. A52 yang varian tertingginya ya 8GB 128 itu harganya 4.999.000. Dan untuk A72 varian yang sama dengan A52 itu harganya ada di 5.399, 5.400.000. Jadi selisihnya sekitar 600.000. Sebenarnya untuk range harga yang 5 jutaan selisih 600.000 aja, kalau menurut saya ya, kalau perspektif saya ya nggak terlalu banyak. Kalau saya sih akan ambil A72, cuman ya sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kok Antutunya belum selesai? Sudah selesai, yang satunya belum selesai. Dan hasilnya setelah kita tes Antutu di dalam air, skornya tidak berubah ya, sama-sama sekitar 340 ribuan di Antutu versi 9. Jadi kalau kalian ngeceknya di Antutu versi 8 biasanya skornya akan lebih rendah. Jadi yang paling baru adalah versi 9 dan skornya itu bisa lebih tinggi. Oke, dan HP-nya mana-mana aja, nggak kenapa-napa ya. Oke, jadi memang IP67-nya bukan gimmick. Saya Niki Sabri and see you on the next video. Bye-bye.